Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dinia Rizky Zebua, MPD, selaku dosen dari mata kuliah metodologi penelitian. Ini merupakan salah satu tugas UAS dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu seminar proposal yang berjudul penerapan metode diskusi untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar biologi pada siswa MTSN 6 Kerinci kelas 9B. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dari seorang untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, arahan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam rangka peningkatan mutu atau kualitas sumber daya manusia (SDM). Posisi yang strategis tersebut dapat tercapai apabila pendidikan yang dilaksanakan mempunyai kualitas. Kualitas pendidikan dapat diketahui dari dua hal, yaitu kualitas proses dan produk. Suatu pendidikan dikatakan berkualitas apabila proses belajar mengajar PBM dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan kondusif, dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang nyaman. B. Identifikasi masalah. 1. Keaktifan dan hasil belajar siswa MTSN 6 Kerinci kelas 9B yang rendah khususnya pada mata pelajaran biologi. 2. Kurangnya keaktifan dan hasil belajar biologi pada siswa MTSN Negeri 6 Kerinci kelas 9B. C. Rumusan permasalahan. Selanjutnya, dalam latar belakang masalah di atas dapat diambil suatu gambaran tentang rumusan masalah yang akan dijadikan pokok kajian dalam penulisan proposal ini, yaitu sebagai berikut. 1. Apa metode diskusi dapat meningkatkan keaktifan belajar biologi pada siswa MTS Negeri 6 Kerinci kelas 9B. 2. Apa penerapan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa MTSN Negeri 6 kelas 9B. D. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui peningkatan keaktifan belajar setelah penerapan metode diskusi dan penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran biologi terhadap siswa kelas 9B MTS Negeri 6 Kerinci. E. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan keilmuan untuk pengembangan program studi khususnya Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri YN Kerinci. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap sistem pembelajaran dan juga diharapkan dapat menjadi acuan seorang guru dalam menerapkan sistem diskusi. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam lembaga pendidikan khususnya YN Kerinci. Selain itu juga dapat dibuat sebagai masukan untuk para mahasiswa, dosen, dan seluruh bagiannya dalam menjaga lingkungan kampus agar suasana belajar lebih produktif. Bab 2. Kajian teori. A. Teori tentang variabel. 1. Hakikat pembelajaran IPA. Hakikat pembelajaran IPA merupakan persiapan untuk di masa yang akan mendatang. Maksud dalam hal ini adalah masa depan kehidupan anak-anak yang ditentukan oleh orang tua. Oleh karenanya, sekolah haruslah mempersiapkan mereka atau peserta didik untuk hidup dalam masyarakat yang akan datang. Pembelajaran merupakan suatu proses dalam penyampaian pengetahuan, memberikan arahan, serta bimbingan kepada para peserta didik yang dilaksanakan dengan menuangkan pengetahuan kepada siswa. 2. Pendidikan biologi. Pendidikan biologi merupakan sebuah program studi yang bertujuan untuk menghasilkan para tenaga pengajar di bidang biologi yang terampil, serta berkualitas, dan memiliki skill atau keterampilan yang baik untuk tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Apa yang dipelajari pada program studi ini adalah ilmu biologi beserta turun-turunannya. Namun, dengan tambahan perspektif pendidikan dan pengajaran di dalamnya.
Mahasiswa program studi pendidikan biologi juga akan mempelajari bagaimana cara mengajar yang baik, membuat soal-soal, kurikulum, manajemen sekolah, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan teknis maupun administrasi persekolahan. 3. Faktor prestasi belajar siswa. Hasil belajar atau belajar dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor dari dalam diri peserta didik internal dan faktor yang datang dari luar diri peserta didik eksternal. 4. Metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan cara guru memberi penjelasan dengan dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun metode diskusi yang peneliti gunakan dalam pembelajaran IPA diantaranya adalah A. Model drill. Model drill adalah suatu cara penyajian bahan pengajaran dengan cara guru menyuruh peserta didik untuk melakukan latihan-latihan secara berulang-ulang guna mengembangkan kecakapan dan kebiasaan yang telah dicapai dengan benar. B. Model tanya-jawab adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan guru mengadakan tanya-jawab secara lisan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. C. Model pemberian tugas adalah suatu cara mengajar yang dicirikan oleh adanya cara penyajian bahan pelajaran di mana guru menugaskan peserta didik mempelajari sesuatu yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. B. Kerangka berpikir. Dalam pembelajaran sejarah, telah banyak upaya yang dilakukan oleh para guru dan pengajar untuk meningkatkan prestasi yang diraih peserta didik, yaitu dengan melakukan pendekatan yang sama dengan pembelajaran ilmu-ilmu sosial lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, para pengajar hendaknya mempunyai kemampuan dalam memilih metode yang tepat untuk setiap pokok bahasan, bahkan untuk setiap tujuan khusus pengajaran yang telah dirumuskan. Materi pelajaran sejarah sebagian besar merupakan bahan yang bersifat informatif. Oleh karena itu, untuk melatih agar anak memiliki kecakapan-kecakapan terhadap materi yang dipelajari, perlu diadakan latihan-latihan melalui penerapan metode diskusi. C. Penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang pernah dilakukan membuktikan bahwa metode diskusi dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, dan meningkatkan hasil belajar. Hipotesis. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan yang positif dan signifikan dalam keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran biologi dengan metode diskusi pada peserta didik kelas 9B MTS N6 Kerinci, Tanjung Pau Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, tahun ajaran 2020-2021. Hipotesis alternatif, ada perbedaan yang positif dan signifikan dalam keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran biologi dengan metode diskusi pada peserta didik kelas 9B MTS N6 Kerinci, tahun ajaran 2020-2021. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini menggunakan metode eksperimental untuk mengetahui besarnya prestasi belajar biologi yang diajarkan dengan metode diskusi dan prestasi belajar biologi yang tidak diajarkan dengan metode diskusi. B. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah peserta didik kelas 9B MTS Negeri 6 Kerinci, tahun ajaran 2020-2021, yang keseluruhannya berjumlah 15 orang peserta didik, yang terdiri atas 8 orang siswi dan 7 orang siswa. C. Teknik pengumpulan data. Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data tersebut akan menggunakan satu atau beberapa metode. Jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara 1. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar dilakukan melalui pengerjaan soal-soal ulangan
yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS dari hasil ulangan tersebut. Kemudian dievaluasi untuk kemudian digunakan sebagai ukuran bersama prestasi belajar peserta didik. 2. Metode observasi. Metode observasi adalah pencarian data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Cara ini biasanya dipakai untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal yang berupa perilaku subjek. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung yang akan digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penggunaan metode diskusi dan tidak menggunakan metode diskusi. D. Instrumen penelitian. 1. Soal atau tes meliputi A. Cara penyusun, soal, uji realitas, uji beda, dan uji langkah keseluruhan. B. Membuat satuan pelajaran, membuat kisi-kisi dan pembatasan materi yang akan diujiankan, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. C. Menentukan jumlah item soal yang akan digunakan. Soal yang digunakan adalah 20 butir soal dengan waktu pengerjaan 30 menit. 2. Menyiapkan format lembar observasi untuk pengamatan pada saat peserta didik melakukan diskusi. E. Teknik analisis data. 1. Mereduksi data. Peneliti menggunakan reduksi kegiatan mereduksi data sebagai bagian dari analisis yang digunakan untuk menajamkan informasi, menggolongkan, mengarahkan, membuang dan tidak perlu, dan mengorganisasi sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang bermakna. 2. Penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun data secara sederhana ke dalam tabel, sehingga memberikan kemungkinan adanya perilaku penarikan kesimpulan. 3. Penyimpulan atau verifikasi. Penyimpulan atau verifikasi ialah proses penampilan intisari dari sajian data yang telah terorganisir tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat atau informasi yang singkat, padat, dan jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.